Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ini ada permintaan dari beberapa teman yang masih aktif Jokam untuk dijelaskan tentang hukum sambung jamaah dan pengertian dalil-dalil oleh keimaman Jokam dalam masalah sambung jamaah. Sambung jamaah itu apa sih? Sambung jamaah dalam istilah Jokam ini sering diartikan dengan arti yang berbeda-beda, dan ini karena apa? Memang tidak jelas, ya. Sesuatu itu kalau nggak jelas dasarnya, nggak jelas sumbernya, nah, akhirnya juga begitu. Penerjemahannya, penafsirannya juga jadi tidak jelas. Tuh. Sambung jamaah di jamaah Jokam biasanya diartikan dengan menghadiri pengajian-pengajian rutin, baik yang diadakan di tingkat kelompok, desa, daerah, ataupun kajian yang isinya adalah penyampaian nasihat bulanan dari pusat. Itu namanya sambung jamaah. Juga diartikan dengan menetapi semua kegiatan-kegiatan yang ditetapkan atau yang diadakan oleh imamnya, baik di desa, di kelompok, di desa, di daerah maupun pusatnya. Sehingga kadang-kadang main sambung jamaah, senam karena ini yang ngadakan imamnya, yang merintah imamnya, ini juga sambung jamaah. Sambung jamaah juga diartikan sambung pembelaan, persenan, infak persenan. Itu adalah sambungnya satu-satunya jamaah kepada Bapak Imam pusat. Itu adalah apa? Sambung persenan atau sambung pembelaan. Sehingga kalau jamaah lagi dengan Bapak Imam. Ini arti seputar sambung jamaah di dalam jamaah Jokam, artinya seperti itu. Kedudukannya seperti apa? Kedudukan hukumnya dalam jamaah Jokam. Sambung jamaah itu ukuran seseorang itu masih bisa dikatakan sebagai jamaah atau bukan. Tandanya orang itu masih jamaah, dia masih sambung. Kalau sudah nggak sambung, berarti dia sudah bukan lagi jamaah. Dan tahu, nah, dalam kepahaman apa? Tidak Islam lagi. Kalau sudah nggak jamaah, berarti sudah murtad. Berarti kalau diringkaskan lagi, berarti kalau sudah nggak jamaah, berarti sudah nggak sambung, berarti sudah murtad.
Sudah tahu, paham kedudukannya sambung jamaah di dalam jamaah jukam. Nah, sepintas kegiatan ini kegiatan yang positif. Kenapa? Mengumpulkan jamaahnya, baik dari yang anak-anak, remaja, yang dewasa, bahkan sampai manula, di dalam kegiatan pengajian positif. Sepintas seperti itu nggak ada masalah. Sehingga mungkin banyak yang merasa heran ketika dikatakan ini adalah program yang bid'ah. Kok bisa orang ngaji dikatakan bid'ah? Orang kumpul-kumpul dengarkan nasihat dikatakan bid'ah. Nah, saudara sekalian, bid'ahnya bukan dari sisi itu. Bid'ahnya adalah dari sisi kita mendudukkannya di mana. Keyakinan kita terkait sambung ini loh. Itu bid'ahnya. Coba. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Kalau dalam bahasa kita mengaji. Rasulullah memang mewajibkan umatnya untuk mengaji. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menetapkan ngaji harus kepada fulan. Apakah begitu? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menetapkan bahwa kamu harus ngaji sekian kali dalam satu bulan? Berarti kamu sudah bukan orang Islam lagi? Enggak kan? Nah, masalah disambung ini adalah walaupun kegiatan itu positif, pengajian, kegiatan ini, apa kerusakan yang pertama? Kerusakan yang pertama adalah tempat sambung ini yang konon dikatakan sebagai tempat pengajian, itu tempat apa? Tempat para pengurus dai-dai Islam Jamaah menanamkan doktrin pemahaman sesatnya. Ya enggak? Nah, setiap acara pengajian itu coba ingat. Nah, nasihat 5 bab atau nasihat rukun Islam, rukun iman? Nasihat 5 bab. Apa yang lebih banyak ditekankan di situ, taat Allah Rasulullah atau taat imam? Taat imam. Apa yang lebih ditekankan di situ? Kalau nanti jamaah kita ini, nah, hidup kita jadi halal, Islam kita jadi sah, mati sewaktu-waktu masuk surga. Nah, kalau enggak netepi jamaah kita ini, gimana? Hidupnya enggak halal, Islamnya enggak sah, mati sewaktu-waktu masuk neraka. Kalau netepi jamaah kita ini Islamnya sah, keluar dari jamaah kita ini artinya murtad, kafir. Ini yang setiap saat dinasihatkan dalam sambung jamaah, walaupun dengan bahasa yang berbeda-beda, tapi arahnya sama. Ya, atau apa ini? Tempat pengajian Quran hadis atau apa nih? Tempat pengajian tapi yang diajarkan pemahaman yang menyimpang dari Quran hadis. Itu materi kajiannya benar. Benar enggak kalau dalam Islam? Kalau kamu ngaji di sini berarti kamu masih jamaah, masih Islam. Tapi kalau kamu ngaji di tempat lain, berarti kamu sudah bukan lagi orang jamaah, sudah bukan lagi orang Islam. Benar enggak? Saudara sekalian, kalau ada orang ustaz misalnya membatasi kita dalam belajar, kamu jangan belajar selain di kajian saya. Kalau kamu ngaji di luar kelompok saya sudah murtad. Ustaz ini dia berdakwah mengajak kita kemana ini? Untuk menetapi agama Allah atau untuk menjadi pengikut dia? Untuk menjadi pengikut dia. Begitu juga ada kelompok seperti Jokam nih, mengajarkan kita, kamu ngajinya harus di sini, di Jokam sini saja. Nah, kalau kamu sampai ngaji di tempat lain,
berarti kamu sudah nyimpang, berarti kamu sudah terpengaruh, kamu sudah nggak jamaah lagi, berarti kamu sudah murtad. Berarti apa ini? Nah, dia tidak mengajak kita untuk beribadah kepada Allah. Dia mengajak kita untuk jadi pengikut golongannya. Itu. Bahkan saking parahnya itu, kamu tetap ngaji di Jokam nggak apa-apa, tapi dia juga beri kesempatan untuk ngaji tempat lain. Nggak bisa, nggak bisa. Ngaji hanya di Jokam saja, jangan ngaji di tempat lain. Pengurus-pengurus juga biasanya begitu juga kan. Kalau ada yang ditengarai terpengaruh, gimana biasanya? Kalau ngaji di sana jangan ngaji di sini, kalau ngaji di sini jangan ngaji di sana. Ini kerusakan di balik apa? Program yang sepertinya bagus secara istilah. Nah, ini sekilas masalah sambung. Baik. Sekarang dalam daerahan bulan kemarin menerbitkan dalil-dalil bab wajibnya menetapi sambung jamaah atau amrin jami, yang mereka sebut dengan amrin jami. Dan yang kedua, ancaman bagi orang-orang yang tidak menetapi sambung jamaah atau amrin jami. Rupanya teman-teman yang masih aktif di sana jadi bingung kan? Ini bahayanya. Bahayanya orang tetap bermajelis dengan ahli bid'ah. Suatu saat masuk syubhat, yang bikin bingung, yang bikin rancu. Baik. Kita lihat pertama, dalil yang dicantumkan adalah firman Allah. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih. Orang iman yang sesungguhnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Dan ketika mereka sedang bersama Nabi menetapi amrin jami'in, maka mereka tidak akan pergi sampai mereka minta izin kepada Nabi. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika, yang mereka minta izin kepadamu, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya. Fa idza sta'firlahumullah, ketika mereka minta izin kepadamu untuk suatu urusan, maka berikan izin kepada orang yang engkau kehendaki dan mintakan ampun untuknya kepada dan Maha Penyayang. Kunci dari masalah ini pertama, supaya dipahami bahwa ini yang pertama ini, Imam Jokam itu bukan imam, gitu ya. Itu yang harus dipegang pertama. Nah, Imam Jokam itu bukan imam yang dimaksud dalam Quran hadis. Sudah? Nah, walaupun dia mengaku sebagai imam, oleh jamaahnya dianggap sebagai imam, itu hanya imam palsu. Imam. Nah, ini kunci pertama. Yang kedua, apakah masalah ya yang disebut amrin jami' di sini itu adalah acara seperti sambungnya Jokam atau bukan? Bukan. Ya, nanti kita lihat juga penjelasan ulama yang juga dicantumkan oleh Jokam di sini. Bahwa amrin jami' di situ bisa diartikan dengan netepi sambung seperti sambungnya Jokam atau tidak. Yang kedua, yang ketiga, menyamakan taat kepada Nabi, izin ketika sedang bersama Nabi, menyamakannya dengan imam. Apakah itu sepenuhnya benar? Benar.
kalaupun benar juga bukan imamnya Jukam, gitu ya. Nah, imam yang benar saja tidak bisa imaman, gitu ya. Nah, jadi ini harus jadi kunci. Yang pertama, tegas katakan itu bukan imam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Nah, kalau ini udah dipegang udah selesai dah. Kalau dia pakai dalil tentang taat kepada imam, nggak usah sok-sokan pakai dalil tentang ya, selesai. Nah, kalau dia tetap ngotot, tetap diyakini oleh jamaahnya sebagai imam, katakan, nah, tidak semua perkara imam disamakan dengan Nabi. Nabi tidak bisa disamakan dengan imam. Nah, kalimat amrin jami' tidak bisa diartikan dengan sambung jamaah seperti sambungnya Jukam. Paham tuh? Baik. Kok bisa? Coba lihat penjelasannya. Qala wa idza kanu, ini penjelasan Muqatil bin Hayyan yang dikutip oleh Keimaman Jukam. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami', ketika mereka bersama yaqulu ala amri ta'atin yajtami'una 'alaiha, dalam masalah garis pertama, sesuatu bisa dikatakan amrin jami' bila masalahnya itu adalah masalah ketaatan dalam menetapi dalil Quran hadis. Sekarang kalau saya ngumpulkan orang-orang, saya kumpulkan, kemudian saya doktrin dengan pemahaman-pemahaman yang sesat, apakah itu ketaatan? Bukan ketaatan. Paham tuh? Nah, terus dicontohkan nahwul jumu'ah, misalnya waktu sholat Jum'ah. Ini adalah perkara atau masalah yang semua orang Islam laki-laki harus datang. Wan nahr, masalah Idul Adha. Nah, ini masalah yang semua orang Islam harus kompak. Nggak boleh yang satu kelompok berlebaran hari ini, yang satu kelompok berlebaran besok, yang terlepas berlebaran besoknya lagi, nggak boleh, harus bareng. Al-Fitr, Idul Fitri. Nah, apalagi jihad wa dan semisalnya. Lihat contoh-contohnya. Talabul ilmi kan juga apa? Juga taat. Talabul ilmi kan juga perkara taat. Mengaji juga perkara taat. Mengaji juga perkara taat. Talabul ilmi juga perkara taat. Tapi ingat satu, yang diajarkan harus betul-betul benar, ya. Yang diajarkan bukan hanya doktrin-doktrin yang menyesatkan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak mewajibkan umatnya kelompok tertentu, enggak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bagaimana dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Belajarlah kepada ahli ilmu ketika kalian nggak mengerti. Artinya di mana kita belajar? Rasulullah tidak menetapkan. Yang penting belajar kepada ahli ilmu yang apa? Yang benar. Mau ngaji di Ustadz Fulan atau Ustadz Fulan, nggak masalah. Yang penting yang dia ajarkan benar.
dan dia ahli ilmu. Masalah nih kita nih masalah. Nah, dipaksa untuk belajar kepada siapa? Anak-anak kecil yang baru lulus SMP, lulus SMA, yang dipondokkan 1 tahun, terus suruh pulang ngajar kita. Belajar di tempat lain, ada ustadz-ustadz yang mumpuni, ulama-ulama yang mumpuni, nggak boleh. Bukan jamaah kita. Ini gimana nih? Apakah yang bukan? Nah, coba perhatikan. Mimma yanfa'ahumullahu bihi. Kriterianya apa? Apa-apa yang Allah memberi manfaat mereka dengannya. Apa yang didapat dari sambung? Manfaat apa? Pokoknya sempet nggak sempet disempet-sempetkan, longgar nggak longgar dilonggar-longgarkan. Yang nggak datang sudah diancam neraka, terus-terusan nggak datang berarti sudah murtad. Itu buat apa tuh? Coba perhatikan. Kalau kita telah, nah ini adalah apa? Nah ini adalah kegiatan yang diwajibkan kepada jamaahnya untuk apa itu? Untuk mereka menerima dosis doktrin. Nah, paham tuh? Nah, di sini orang terus didoktrin terus sampai akalnya mati. Perhatikan itu. Jadi ini bukan acara yang mudarat. Kenapa? Nah, ini kegiatan yang merusak akidah. Kegiatan yang walaupun embel-embelnya mengajak dari Quran hadis, tapi kenyataannya justru menjauhkan dari Quran hadis. Kegiatan yang katanya ini netepi jamaah, tapi kenyataannya menjauhkan kita dari jamaah. Paham? Ayo. Kemudian coba lagi. Dia juga mengutip hadis Ibnu Abbas. Qala lamma qadima wafdu Abdul Qais, ketika dari suku-suku Arab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi, qala marhaban bil wafdi alladzina ja'u ghaira khazaya wala nadamah. Selamat datang untuk tamu-tamu yang datang dengan keadaan tidak hina dan tidak menyesal. Artinya Rasulullah memberikan sambutan kepada mereka. Faqalu ya Rasulullah, inna hayyun min Rabi'ah. Wahai Rasulullah, kami adalah suku dari suku Rabi'ah. Dari suku Rabi'ah itu ada cabang sukunya. Wa bainana wa bainaka mudar. Antara kami dan engkau ada suku Mudar. Artinya apa? Ada penghalang antara Rasulullah atau tempat Rasulullah Madinah dan tempat mereka. Nah, itu ada penghalangnya siapa? Suku Mudar. Suku Mudar termasuk suku yang besar juga. Illa fi syahril haram. Dan kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan haram. Nah, coba nih sama Jukam nih di mana ya apa? Innala nasilu ilaika, kami tidak bisa sambung kepadamu. Terus diartikan itu sambung jamaah. Bohong enggak tuh? Bohong. Bohong. Illa fi syahril haram diartikan nasilu artinya sambung jamaah. Bohong, dusta. Kami tidak bisa datang kepadamu, tidak bisa sampai ke Madinah kecuali di bulan haram. Kenapa? Karena orang-orang Arab pada umumnya mengagungkan bulan haram. Ketika tiba bulan haram, makanya kesempatan kami bisa datang ke Madinah hanya di bulan-bulan haram. Makanya apa? Mereka ingin memanfaatkan waktu ini selagi bisa datang ke
pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin belajar mana yang paling manfaat, mana yang paling penting buat mereka. Begitu ya. Jadi bukan artinya kami hanya bisa sambung setiap bulan haram saja, wahai Rasulullah. Ya, ini penyimpangan, saudara sekalian. Ini. Baik. Coba. Famurna bi amrin fasrin nadkhulu bihil jannah wa nad'u bihi man wara'ana. Wahai Rasulullah, perintah kami dengan perintah yang jelas. Dengan perintah itu kami bisa masuk surga. Nah, dan kami akan mengajak orang-orang yang di sana, di belakang kami, untuk menetapi perintah itu. Coba perhatikan, ada enggak perintahnya untuk sambung jamaah? Rasulullah mengatakan arba'un wa arba'un. Ada 4 perintah. Ada 4 perintah dan 4 larangan. Apa itu? Pertama, aqimus shalah. Yang pertama apa? Tegakkan salat. Mana lebih penting, sambung jamaah apa salat? Salat. Tujuannya masjid dibangun itu untuk sambung jamaah apa untuk salat? Yang utama untuk salat. Coba tanya ke Jokam. Terutama yang rumahnya jauh-jauh dari masjid. Salat di masjid setiap hari atau waktu sambung saja? Waktu sambung saja. Masjidnya itu ramenya waktu salat atau waktu sambung? Hah? Masjidnya ramenya waktu sambung, waktu salat kemana orangnya? Nah, ini akibat bid'ah seperti ini. Ya, akibatnya bid'ah seperti ini. Yang tidak disyariatkan justru dilalaikan. Wa atuz zakah, datangkan zakat. Zakat sama persenan lebih penting mana? Coba tanyakan juga. Bagaimana responnya pengurus dengan orang yang tidak tertib persenan dengan yang tidak tertib zakat? Tanyakan kepada mereka, sejak kapan perintah persenan itu digalakkan di dalam Jukam, dan sejak kapan zakat mal atau zakatnya uang, zakatnya penghasilan itu ditegakkan di Jukam. Jamaahnya yang sudah tidak tertib persenan sudah dianggap terpengaruh, bahkan kadang langsung dicap sudah murtad. Nah, persenan itu bukti loyalitas kepada imam. Apalagi kalau nggak tertib persenan itu merugikan bapak imam dan seterusnya. Tapi kalau yang zakatnya nggak tertib, maklum. Kenapa tuh? Karena nilainya zakat nggak seberapa dibanding nilai persenannya. Masalah persenan sudah sejak pertama keimamannya, persenan digembor-gemborkan. Masalah zakat mal, zakat uang baru kapan tuh? Baru beberapa tahun belakangan. Kenapa? Hampir gak butuh. Kenapa? Gak ingat, karena zakat gak ada seberapanya dibanding dengan apa? Dengan persenannya. Oh iya, ini akibat bi'ah seperti itu. Wasumu Ramadan, dan puasalah bulan Ramadan. Wa'atu khumusa ma ghanimtum, dan berikan 1/5, kadung apal karo persenan. 1/5 jarahan kalian. Coba ada perintah sambung nggak di situ? Kalau sambung itu sepenting yang dikatakan juga, gak sambung berarti putus hubungan dengan imam. Rasulullah di sini mengatakan benar enggak? Sambung juga dirutinkan gitu. Ada? Enggak ada. Baik. Larangannya apa? La tashrabu fid duba.
jangan minum di dalam duba. Duba itu apa? Wal hantam, dan hantam. Hantam itu apa? Hantam itu riba. Wan nakir. Nah, nakir itu wadah minuman yang dibuat dari kayu. Kayu yang pahat, dilubangi, dibuat sebagai wadah minuman. Wal muzaffat. Zaffat itu adalah wadah minuman yang dia dirapatkan atau dikuatkan dengan semacam dempul, tir, istilahnya, tir atau bala-bala kalau ngetik. Tir atau bala-bala, coba. Nah, kenapa dilarang? Karena biasanya orang Arab itu membuat baceman atau membuat fermentasi, baik itu dari kurma atau madu, dari apa saja, dalam wadah-wadah ini. Wadah-wadah ini dikhususkan nggak boleh karena apa? Karena wadah ini kalau buat fermentasi minuman, nah itu akan sangat cepat menjadi arak, makanya dilarang. Akan tetapi kemudian larangan ini juga dimansuh, dibatasi, pokoknya yang dilarang yang memabukkan. Selagi nggak sampai jadi arak, apapun wadahnya nggak apa-apa. Jadi tidak ada sama sekali kalimat atau isi hadis yang menunjukkan wajibnya sambung jamaah seperti judulnya. Tahu ini kebohongan. Masalahnya itu apa sih? Masalahnya adalah cara yang terbalik dalam memahami hukum. Terbaliknya gimana? Orang itu seharusnya baru simpulkan hukumnya. Boleh apa enggak? Wajib apa enggak? Ini kebalik. Ya. Hukumnya sudah dipastikan, dalilnya baru dicari belakangan. Hukum menetapi sambung jamaah. Sudah. Hukumnya sudah kadung diwajibkan. Dalilnya baru dicari setelah itu. Akhirnya gimana? Cari sadapatnya, dikatakan oleh ulama. Sekali kita berbohong, maka kita akan membutuhkan kebohongan-kebohongan berikutnya untuk menutupi kebohongan itu. Kalau mau memutus mata rantai kebohongan itu gimana? Akui yang awal itu bohong. Akui yang awal itu bohong, maka selesai. Tapi kalau masih bertahan dengan kebohongannya bahwa sambung jamaah itu hukumnya wajib, nggak sambung sudah nggak jamaah, nggak sambung sudah keluar dari Islam, maka kita akan butuh banyak kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan ini. Dan yang paling fatal, kemudian kita berbohong atas nama Allah Rasul. Coba tanyakan ke ulama manapun, ada enggak dari ayat atau hadis yang dimaksud di sini yang menunjukkan wajibnya sambung jamaah seperti yang dimaksud oleh Jukam? Tanyakan ke ulama mana saja, silahkan tanyakan. Kalau kita yang jelaskan mungkin kita dianggap sakit hati, kita sudah dianggap pahamannya menyimpang dan seterusnya. Tanya ke ulama yang lain. Hati-hati ya, hati-hati. Apalagi kalau sampai ini ya, kalau sudah sekolah di Makkah sana, terus ngasih masukan seperti ini, saya ingatkan, hati-hati. Anda telah berbohong atas nama Allah Rasul. Baik? Nah, nih, ancaman bagi orang yang tidak menetapi sambung jamaah. Coba, acara bid'ah kemudian masih ditambahi ancaman orang yang nggak mengerjakan bid'ah ini. Bagaimana? Ini bid'ah yang murakkab nih. Udah bid'ah, kemudian masih ada lagi ancaman orang yang tidak mengerjakan bid'ah ini. Apa? La haula wala quwwata illa billah. Ada kayak gini.
Hai. Qala la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dah. Kalian jangan memanggil Rasul seperti kalian memanggil sebagian kalian. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Sungguh Allah mengetahui kepada orang-orang yang diam-diam pergi meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini disamakan dengan meninggalkan imamnya? Kalau ada orang datang kajian seperti ini, tiba-tiba dia pergi tanpa izin, saya terapkan dalil ini kepada dia. Kalau ada imam sedang nasihat, imam sedang mengadakan acara misalnya, terus ada yang blonos, diterapkan dalil ini kepada dia? Kalah. Seandainya itu imam yang sah pun nggak bisa hadis ini kita terapkan, ayat ini kita terapkan. Beda, saudara. Apalagi imam-imaman, imam palsu, imam gadungan. Imam yang lebih pantasnya, imam yang seperti itu adanya di mana? Di pertunjukan ketoprak, lelucon, ada di situ. Terus disamakan, disejajarkan dengan Rasul. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus hati-hati. Jangan sampai mereka terkena fitnah atau terkena siksaan yang menyakitkan. Apa fitnah yang dimaksud itu? Imam Ahmad mengatakan yang dimaksud dengan fitnah itu adalah apa? Syirik. Yang dimaksud dengan fitnah itu adalah syirik. Baik. Sekarang dalam hal ini siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan kepada umat yang tidak diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menvonis umat menyimpang, menvonis umat enggak taat, menvonis umat murtad karena tidak mengikuti ajarannya yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyelisihinya? Hati-hati. Jangan sampai terjerumus syirik gara-gara ini. Dan kenyataan kan akhirnya. Kenyataan kan? Akhirnya ketaatannya kepada imam melebihi ketaatannya kepada Allah Rasul. Akhirnya terjerumus pada bermacam-macam kerusakan. Sudah berapa kebohongan yang sengaja diciptakan untuk menguatkan kebohongan ini. Ini adalah fitnah, kerusakan akibat apa? Menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Wahb bin Munabbi an ibni Wahbin, keliru. Qala Ibnu Zaid mengatakan qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Siapa mereka itu? Qala haula'il munafiqun alladhina yarji'una bighairi idzni Rasulillah. Mereka adalah orang-orang munafik yang pulang tanpa izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik yang pulang tanpa izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang Islam, orang iman yang tidak menghadiri acara kamu, pengajian kamu, apalagi yang jelas tadi, bid'ahmu, kamu samakan dengan orang munafik? Di mana akalmu?
Orang iman, orang Islam kamu samakan dengan orang munafik karena apa? Tidak mendatangi kegiatanmu, tidak mendatangi pengajianmu, pergi dari pengajianmu tanpa izinmu. Kamu samakan itu? Di manakah? Berani kamu mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Tentu. Ayo. Yang terakhir, dia cantumkan asar an Abi Amir al-Ash'ari. Qala kharajtu fi sariyatin. Aku pergi dalam sebuah sariyah. Sariyah itu apa? Sariyah itu adalah sekelompok pasukan yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak ikut pergi dalam rombongan itu. Ayo. Wa ma'ana Sa'd bin Abi Waqqas. Waktu itu kami bersama atau dalam rombongan kami ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Fanazalna manzilan. Lalu kami bertempat di suatu tempat. Berhenti di situ ngepos. Faqala fatan minna. Lalu seorang pemuda dari kami berkata, inni uridu ta'alluf. Aku ingin cari pakan kuda. Nah, mau ngarit. Nanti? Siapa yang pernah ngarit? Nah, aku ingin apa? Cari pakan kuda. Atau onta sama. Faqala lahu Ibnu Amir. Ibnu Amir mengingatkan dia, la taf'al hatta tastamira sahibana. Jangan lakukan itu sampai engkau minta izin kepada komandan kita. Siapa komandannya waktu itu? Yakni Abu Musa al-Ash'ari, yaitu Abu Musa al-Ash'ari. Nah, wahum rufqatun. Mereka waktu itu adalah satu rufqah, satu rombongan. Fasta'dzanahu. Maka pemuda itu minta izin kepada Abu Musa al-Ash'ari. Faqala lahu Abu Musa, la'allaka turidu ahlak. Apakah engkau ingin menghendaki istrimu? Maksudnya apa? Jangan-jangan kamu cuma pengen pulang nemuin istri. Qala la, enggak. Qala unzur, coba pikir lagi. Nah, pengen cari pakan atau pengen nemui istri? Qala la. Nah, berkali-kali dia bilang, enggak, saya mau cari pakan. Nah, tapi sebenarnya dia mau pulang nemui istrinya. Fantalaqal fata fa'ata ahlahu. Maka pemuda itu pun dia pergi mendatangi istrinya. Fa'aqama indahum arba'a layalin. Lalu dia menetap di situ, artinya di rumah bersama istrinya selama 4 hari. Summa qadima. Lalu dia datang lagi. Fasa'alahu Abu Musa. Abu Musa bertanya padanya. Wa qala ataita ahlak? Kamu mendatangi istrimu? Qala ma fa'altu? Enggak, aku enggak melakukan itu. Qala Abu Musa la tukhbiranni. Ayo kabari saya yang sesungguhnya. Qala ma fa'altu? Enggak. Qala la tasduqanni. Ayo yang jujur. Qala qad fa'altu. Iya. Akhirnya dia ngaku. Faqala lahu Abu Musa fa innaka sirta finnar. Berarti engkau waktu pergi itu jalan kemana? Jalan di neraka. Wa waqa'ta fi ahlika finnar. Kamu menjima istrimu juga di neraka. Wa aqbalta finnar, dan sekarang kamu datang di dalam neraka. Artinya apa? Semua yang kamu lakukan itu dosa. Semua yang kamu lakukan itu dosa. Kenapa? Menyelisihi komandan, menyelisihi panglima perang. Ini contoh amrin jami bagi orang-orang yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan perang, itu kegiatan yang membutuhkan apa? Kekompakan, kebersamaan. Gak bisa begitu orang
Saya kangen istri, saya tak pulang dulu. Loh, temanmu yang lain gimana? Beda dengan kegiatan cari ilmu. Ya, cari ilmu, antum ada berapa orang nih? Bisa saja 5 orang pergi ke sana ada Ustadz Fulan, 5 orang pergi ke sana ada Ustadz Fulan, 5 orang pergi ke sana ada Ustadz Fulan. Sebagian saya belum mau pergi sekarang, saya mau pergi besok, saya mau pergi lusa, dan seterusnya. Bisa nggak begitu? Beda dong maslahatnya dengan maslahat jihad. Beda dong tuntutannya dengan tuntutan jihad, beda. Gitu ya. Jadi ini sama sekali tidak menunjukkan apa yang dimaksud oleh Jukam. Nah, ingat ya. Ahli bid'ah menguatkan bid'ahnya, dalil yang dia gunakan untuk menguatkan bid'ah itu hanya ada 2 macam. Satu, hadis yang dhaif atau bahkan palsu, yang mungkin menunjukkan bid'ahnya. Yang kedua, dalil sahih, ayat Al-Quran atau hadis sahih yang tidak menunjukkan bid'ahnya. Itu kebiasaan ahli bid'ah seperti itu. Ya. Kalaupun ada hadis sahih, ayat yang mereka jadikan dalil, ayat itu bila dipahami dengan benar, hadis itu bila dipahami dengan benar sama sekali tidak menunjukkan apa yang mereka pahami. Kalaupun ada, biasanya apa? Hadis yang dhaif atau bahkan hadis yang palsu. Nah, berkaitan dengan Jukam nih, nah, masalah keyakinan Jukam terhadap masalah sambung ini, jangankan hadis sahih yang menunjukkan apa yang mereka pahami, hadis palsu pun mungkin gak ada, hadis dhaif pun gak ada. Kenapa ini? Karena ini adalah sesuatu yang baru di Jukam adanya. Seandainya orang itu bisa jadi kafir karena tidak sambung seperti yang dikatakan oleh Jukam, bagaimana hukumnya sahabat Rasulullah seperti Abu Dzar? Dia mati di mana? Dia meninggal di Rabadah, di tempat yang terasing, meninggal di situ. Bagaimana dia sambung dengan imamnya waktu itu? Bagaimana? Imam kelompok dia siapa? Imam desa dia siapa? Dia menyampaikan sambung dia ke khalifahnya siapa? Gak ada. Ada yang berani mengatakan Abu Dzar mati tidak jamaah? Abu Dzar mati neraka? Abu Dzar apa lagi? Mati jahiliyah? Ada yang berani mengatakan begitu? Maka yang ingin saya sampaikan kepada Jukam, terutama mubalek-mubaleknya, apalagi yang sudah pernah belajar di Makkah, berhenti berbohong. Berhenti berbohong. Kalau memang tujuannya menetapi Quran hadis, berhenti berbohong. Bila memang betul yang dipahami itu nggak ada dalam Quran hadis, akui saja nggak ada. Bila yang diyakini itu tidak sesuai dengan Quran hadis, akui saja. Akui bahwa ini nggak sesuai dengan Quran hadis. Dari situ kita bisa berhenti dari berbohong. Tapi kalau kita masih tetap ngotot dengan kebohongan awal, bahwa orang Islam itu kalau enggak jamaah seperti jamaah kita ini, Islamnya enggak sah, hidupnya enggak halal dan seterusnya. Kalau kebohongan ini masih tetap dipertahankan, orang itu kalau enggak netepi sambung jamaah, jamaahnya apa? Batal. Berarti sudah keluar dari Islam dan seterusnya. Kalau ini masih dipertahankan, maka kita nggak akan bisa berhenti dari kebohongan itu.
Kebenaran tidak membutuhkan cara-cara bohong. Bahkan kebohongan itu oleh Rasulullah SAW dikatakan di mana? Wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati dengan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu akan menunjukkan kepada fujur. Apa itu fujur? Penyimpangan, semena-mena. Orang yang suka bohong, dia akan fajir. Dia akan banyak menyimpang. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan kefajiran itu akan menuntun ke neraka. Kita cari surga, bukan cari neraka. Nah, kalau ingin meluruskan akidahnya, meluruskan kepahamannya, hilangkan kebiasaan bohong itu. Apalagi ini urusan agama ya. Nah, kemudian kita berbohong atas nama Allah Rasul. Nah, Allah Ta'ala berfirman, wa man allamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba. Mana yang lebih aniaya, artinya mana yang lebih besar dosanya daripada orang yang berbuat dusta atas nama Allah Rasul. Termasuk dusta atas nama Allah Rasul adalah apa? Mengartikan ayat dengan arti yang disimpangkan. Mengartikan hadis dengan arti yang disimpangkan. Itu bohong. Itu dusta. Dan ini dusta yang paling besar. Dan ketahuilah bahwa orang itu kalau sudah berani berdusta dalam masalah yang besar, maka akan ringan bagi dia untuk berdusta di masalah-masalah yang di bawahnya. Kalau sudah berani berdusta atas nama Allah Rasul, bicara dalil saja sudah mau berani bohong, maka masalah-masalah yang lain akan lebih mudah lagi dia berbohong. Coba apa yang terjadi dengan Jukam nih? Ketika mereka sudah berani menyimpangkan pemahaman ayat, pemahaman hadis, nah, berani mengatakan ini dari Allah Rasul begini padahal tidak. Ajaran Quran hadis seperti ini padahal tidak. Ketika kebohongan yang paling besar ini sudah dilakukan, akhirnya gimana? Kebohongan-kebohongan yang lebih kecil mudah lagi dia kerjakan. Menfitnah orang-orang yang mengingatkan biasa. Ya enggak? Nah, sudah berapa ratus kebohongan mereka ciptakan untuk menjatuhkan orang-orang yang mengingatkan mereka. Kenapa bisa seringan itu? Kenapa bisa semudah itu mereka mengucapkan bohong? Karena bohong yang paling besar pun sudah dikerjakan. Nah, akhirnya bohong jadi kebiasaannya. Bahkan bohong pun dianggap sebagai ibadah. Dengan diganti istilah apa? Bitonah. Dengan diganti istilah fatonah, bitonah. Apa artinya itu? Bohong kan? Artinya kebohongan. Bohong karena menutupi akidahnya. Sikap kepura-puraan, pura-pura baik, dikasih label yang bagus, budi luhur. Apa kalau orang bohong, orang pura-pura, kemudian dikasih nama budi luhur itu jadi luhur? Enggak kan? Ya tetap itu budi asor namanya, bukan budi luhur. Bitonah, kalau itu isinya bohong ya tetap bohong, dusta. Jadi ini yang harus diakhiri. Tinggalkan dusta kalau memang mencari kebenaran. Tinggalkan. Apalagi sampai dusta atas nama Allah Rasul. Mewajibkan kepada umat sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Rasul. Nah, bahkan menjadikannya sebagai ukuran keislaman seseorang.
Itu adalah kebohongan. Kebohongan yang paling besar. Bohong atas nama Allah, Allah Rasul. Baik. Kita cukupkan sekian untuk malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.